akan berbincang-bincang mengenai penanganan bencana kabut asap dan bencana lainnya. Baik, rekan dengar Tutung Pandang FM, sebagaimana kita ketahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, identik dengan penanganan berbagai bencana, termasuk sepertinya baik bencana alam, bencana non alam begitu ya Pak ya. Iya. Nah, untuk kita ketahui semuanya, berikut akan dijelaskan dulu tentang tupoksi dari BPBD secara umum. Silahkan kepada Pak Insinyur Sahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa pendengar kita, salam tangguh, salam kebahagiaan. Iya. Alhamdulillah kami ini sudah memasuki tahun kedua Bu. Dipercaya untuk bersama-sama kawan-kawan relawan. Jadi kami sampaikan ini relawan artinya tidak saja BPBD. Yap. Semua sektor relawan kami, bahkan sebenarnya kami tidak memandang SKPD. Karena semua SKPD itu kami merasa memilikinya, kami bisa bertanggung jawab. Iya. Oke. Jadi kami di BPBD pada prinsipnya tugas pokok kami adalah kita tidak bisa menanggulangi bencana, tapi kita meminimalisir risiko bencana. Iya. Nah, risiko bencana ini ada dua, ada yang bencana, ada yang sebenarnya karena kelalaian kita. Nah, jadi kalau bencana kita minimalisir dengan mengelola, memitigasi bagaimana prediksi bencana ini mengurangi risiko terhadap kita baik secara manusianya maupun aset-aset kita yang ada. Nah, kemudian hal-hal yang merupakan nelayan kita mitigasi dengan edukasi dan informasi supaya tidak terjadi. Seperti contoh kabut asap. Yep. Kabut asap memang bencana, sebenarnya bukan bencana karena kelalaian kita. Nah, memang kita sadari Bu, kalau sudah sore habis asar itu bakar sedikit-sedikit itu nikmati. Betul sekali. Iya. Cuman kita sudah juari pada ya Pak ya. Sudah juari. Tapi karena memang nyaman menurut bakarnya. Iya. Kita tidak terasa Bu, tidak terasa. Sedikit aja Pak, sedikit aja Bu katanya. Tapi sedikit-sedikit itu terkumpul, maka pada pagi hari kita bisa melihat rata-rata jam 6 sampai jam 7 dengan ada embun, maka asap akan. Tapi alhamdulillah untuk 2 tahun terakhir ini, khususnya pada umumnya Kalimantan Selatan, khususnya tanah laut, untuk bencana asap jauh berkurang dibandingkan dengan alhamdulillah. Iya. Oke. Lalu ini karena upaya-upaya dari kita semua ya Pak ya untuk menanggulangi adanya kabut asap ini ya, karena kabut asap ini seperti yang Pak Sahrudin sampaikan tadi bahwa ini sebenarnya bukan bencana ya, bukan bencana, tapi begini Pak, kadang-kadang kabut asap ini kalau bahasa Banjarnya itu bermusim. Nah, bermusim ya. Pada musim-musim tertentu begitu. Ini apa nih Pak yang menjadi kolerasi nih dengan bukan bencana tapi ada musimnya begitu. Alhamdulillah sekarang untuk 3 tahun terakhir ini kita sudah tidak ada musim kabut asap dulu kan karena berkaitan dengan masalah pembukaan lahan, panen macam. Nah, kita bersama-sama dengan instansi terkait, khususnya kawan-kawan di perkebunan, di pertanian, kita sudah sekarang tidak ada lagi Bu. Kalau kita misalnya ke daerah-daerah persawahan itu tidak ada lagi yang bakar-bakar. Kenapa? Karena sebenarnya kawan-kawan di pertanian, di perkebunan sudah mengedukasi kawan-kawan kita para petani bahwa yang dibakar mereka ini aset sebenarnya. Nah, aset yang bisa digunakan untuk kawan-kawan di peternakan, macamnya. Nah, di perkebunan, untuk kompos dan sebagainya. Kalau dulu benar Bu, orang buka lahan dengan dibakar. Begitu panen. Jerami-jeraminya dibakar. Cepat, murah ya Pak ya. Sampah di depan rumah dibakar gitu ya. Betul. Sekarang jerami malah dicari sekarang untuk pakan ternak. Jadi alhamdulillah dengan sinergi kita Bu, sinergi kita artinya kawan-kawan di pertanian, kemudian yang menggunakan pakan tersebut, sehingga yang tadinya hal-hal bisa merugikan kita tidak terjadi lagi. Nah,
Kalau sekarang masih memang ada sedikit ya tadi mau sampaikan dengan Ibu, ya perilaku yang harus kita masih belum terbiasa. Iya. Memang enak ya kalau dibakar gitu habis bersih gitu ya. Betul sekali. Ya tidak ada penanganan lebih lanjut ya. Ya, namun kita menggarisbawahi Pak apa yang tadi Pak Sarudin sampaikan ya untuk masyarakat kita bahwa sebenarnya saat ini ya sampah yang kita anggap sampah itu sebenarnya merupakan aset ya, masih dapat dimanfaatkan ya dengan berbagai upaya. Nah sehingga kalau dibakar kan berarti habis ya, tidak ada kelanjutannya lagi. Nah kita berharap masyarakat kita dapat menerapkan ya pola hidup untuk tidak membakar. Ya untuk tidak membakar, tidak melakukan bakar-bakaran, kecuali bakar ikan ya. Oke, Pak Sarudin, saat ini kondisi daerah kita ya sedang intens ya, turun hujan, kemudian kadang panas ya, kalau dikatakan orang sebagai sebuah kondisi cuaca yang ekstrim ya. Namun ada beberapa wilayah kita yang mengalami gangguan ya ketika kondisi ini berada dalam kondisi seperti ini. Nah, bagaimana Pak sebenarnya nih kondisi daerah kita pada saat ini Pak berkaitan dengan kebencanaan? Ya, jadi sekarang ini cuaca memang susah diprediksi, tapi masih bisa kita amati, Bu. Khususnya kalau kita buka di website, di Google, khususnya di BMKG, kita sudah bisa memberikan bahwa kapan hujan, kapan jam pertama. Begitu Pak, iya. Terus termasuk mohon izin, begitu kami masuk ini, kami kaget juga tadi, Bu. Ternyata di Lutung Pandang juga banyak air. Iya betul. Karena tulisannya on air. Wah, on air. Ini namanya orang bencana ya. Tanggap ya. Iya, tanggap melihat tulisannya aja udah langsung. Iya betul. Oke, lanjut Pak. Jadi kemarin dari jam 6 pagi kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan bersama kawan-kawan rescuer lainnya. Kenapa? Karena sebelumnya dari hari kemarin hari Selasa, ya hari Senin maghrib itu sudah turun hujan, sampai pagi. Kawan-kawan kita dapat paket, Bu, ya, paket air khususnya kawan-kawan di Jorong. Bukan paket lebaran ya. Nah, tetapi alhamdulillah dengan sinergitas kawan-kawan semua, masyarakat di sana, relawan, kawan-kawan di JBG, di Arutmin, kemudian TNI, Polri, berjibaku membantu kawan-kawan di sana. Alhamdulillah. Artinya masih bisa kita kondisikan dan tidak ada yang harus mengalami kerugian terlalu besar. Nah, kemudian tidak ada juga yang harus direlokasi begitu ya? Atau kalau dievakuasi ada. Oke. Tapi kalau pengungsiannya mereka hanya mengungsi tidak sampai 24 jam satu hari. Karena bagaimanapun juga kita sampaikan yang perlu kita selamatkan pertama adalah orangnya, jiwanya. Nah, jadi kemarin kawan-kawan sudah berjibaku membantu. Pada prinsipnya bukan BPBD, Bu, tapi semua gitu. Karena di sana ada TNI, ada Polri, kawan-kawan. Artinya BPBD sebagai koordinator ya Pak ya. Bersama-sama, Bu. Bersama-sama. Dan alhamdulillah kami termasuk bangga, Bu, di tanah laut ini. Kita tidak ada istilah kalau banjir bencana itu BPBD. Bahkan kawan-kawan di Bapeda pun mengirim armadanya. Jadi kalau tadinya Bapeda itu hanya berpikir Bapeda itu berencana berencana pembangunan. Dengar berita siap apa yang perlu dibantu kata mereka. Kebetulan kami memang kekurangan armada. Jadi dibantu armada oleh kawan-kawan di Bapeda, di PU. Di PU kebetulan masih ada hubungan dengan air, Bu. Iya, betul. Apalagi kan kepala BPBD saat ini bekas orang PU juga gitu. Kebetulan di sana ada masih perahu. Ada chemistry ya. Ada perahu, mereka juga bantu. Satu unit perahu mereka macam. Kemudian provinsi juga datang kemarin, Bu. Provinsi macam, kemudian dinas sosial provinsi juga datang kemarin. Nah, jadi bisa, tapi ini beberapa tim kami juga masih standby di Kintan.
Jadi prinsipnya begini Bu, kintab dan jorong ini polanya agak beda. Jadi kalau di jorong itu sekitar 1 sampai 2 jam ketinggian maksimal, tetapi arusnya deras. Nah, arusnya deras. Nah, tapi kalau di kintab agak lama. Jadi kalau misalnya ada kenaikan air itu nanti sampai 24 jam sampai lebih, tapi genangan. Oh, iya. Dengan kata lain mungkin yang di jorong ini kayak banjir kiriman begitu ya, Pak? Ya paket lah Bu. Oh, paket. Iya. JNT atau JNT? Apa? Oke, seperti itu ya. Oke. Tapi di sana sudah ditanggulangi kawan-kawan semua. Kami alhamdulillah juga kesigapan untuk daerah Jorong dan Kintab ini kawan-kawan di Babinsa dan di Polseknya itu cepat membantu. Paling tidak mendepasi yang kita begitu kita mengadakan datang, kita sudah tahu Bu di mana titik-titik yang harus diselamatkan dulu. Nah, kemudian tidak lepas dari itu semua, 3 jam pertama urusan Kampung Tengah. Betul. Iya. Jadi Kampung Tengah itu begitu dapat berita, kita tidak pakai surat-surat lagi Bu, hanya kita kirim WA, maka dinas sosial kemudian PMI sudah tahu mereka apa yang tugas masing-masing ya. Jadi begitu kemarin jam 9 jam 10 ya, jam 10 kawan-kawan di PMI sudah siap konsumsi, siap kukus, sudah berangkat. Nah jadi 3 jam pertama itu yang memang harus kita selesaikan dulu. Kemudian untuk di Jorong dan Kintab pun kawan-kawan di sana sudah familiar, sudah artinya untuk urusan Kampung Tengah ini selesai. Iya, sudah diutamakan ya untuk Kampung Tengah. Nah, tetapi karena itu kuncinya ya Pak. Kunci tenaga ya. Iya. Tapi di kesempatan ini juga kami menghimbau dengan kawan-kawan, khususnya kami bersyukur Bu dengan media sosial ini semua informasi cepat sekali. Nah, cuman kadang-kadang berita-berita yang koran lama, expired ya, masih beredar. Oleh karena itu kemarin begitu beredar macam masuk, kebetulan terkirim ke grupnya Tangguh Bencana Kalimantan Selatan, provinsi. Maka atas perintah Pak Gubernur, Pak Kalak langsung meluncur. Iya. Begitu beliau sedang dalam perjalanan sama Pak, kondisinya sebenarnya begini, tapi mereka sudah meluncur macam, tapi kita bersyukur Bu. Iya. Artinya Pak Gubernur kita, Pak Mandirin memberikan tim penanggulangan Kalsel memberikan perhatian yang rasa empati Iya, beliau. perhatian yang spesial untuk tanah laut. Sehingga kami tidak merasa capek. Tentu. Nah, berita-berita ini yang perlu sebenarnya kawan-kawan. Artinya kalau memang perlu konfirmasi kami dulu. Betul. Jangan langsung disebarluaskan begitu ya. Iya. Memang berita itu ada yang benar Bu. Misalkan begini, ini ada berita benar, misalnya ada ketinggian air di jalan raya. Nah, nanti akan dimasukkan lagi diupload berita lama yang kemarin di Sungai Cuka. Nah, jadi begitu melihat ada korelasi itu, yang berita pertama tidak di tenggelam gitu ya. Berita yang lama yang karena kelihatan yang lama itu agak parah gitu ya. Iya. Tapi kita tetap bersyukur Bu, apapun bermasalahnya, apapun kondisinya, kita berterima kasih dengan seperti itu. Tinggal kita saja Bu, bagaimana mengelola media ini gitu kan, supaya bermanfaat untuk kita semua. Betul sekali, agar membantu ya dan mempermudah segala tugas dan pekerjaan kita. Oke, baik, saya ke Pak Usairi nih, Pak Usairi, kasih kedaruratan dan logistik. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sarudin ya, kondisi-kondisi saat ini, seberapa parah sih Pak sampai saat ini tanggap apa kedaruratan kita ya di wilayah-wilayah atau titik-titik yang tadi sudah terkena paket-paket tadi ya, paket-paket statusnya tadi. Lah Pak ya. Iya, statusnya ya seperti apa. Nah, lalu logistik yang diberikan tadi Pak Sarudin kan sudah menyebutkan nih untuk Kampung Tengah tadi sudah. Tapi mungkin ada jenis-jenis yang lain nih logistik yang diperlukan. Iya, oke. Silakan Pak. Terima kasih. Usairi. Iya.
Begini Bu, sebenarnya kejadian banjir yang terjadi kemarin dan saat ini masih juga terjadi, masih berlangsung. Namun keadaan sudah normal, masyarakat sudah bisa beraktivitas kembali. Nah itu untuk banjir ini ya untuk daerah yang terkena banjir ini memang sudah jadi langganan tiap tahun. Iya. Memang sudah dikasih sudah. tanda ya, Ya, titik yang langganan rawan itu. begitu. Yang itu juga itu. Iya. Yang perlu kita perhatikan kan kita dari BPD dan lainnya ya, karena memang BPD ya sebagai koordinator Bu ya, kita mengutamakan yang pertama untuk evakuasi warga, apalagi yang renta itu kita utamakan itu. Jadi, nah di samping itu perlu kita menyediakan logistik untuk keperluan Kampung Tengah tadi itu. Ya, alhamdulillah Bu kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan PMI untuk urusan itu ya teratasi lah. Gitu. Ya, dan alhamdulillah juga kemarin dari BPD Provinsi juga menyalurkan logistiknya untuk keperluan dasar ini. Ya kita alhamdulillah lah gitu. Jadi tidak ada warga masyarakat kemarin tuh yang sampai kelaparan, tidak teriak lah gitu. Iya. Alhamdulillah itu Bu ya. Kedinginan begitu ya, tidak ada baju basah kan ya, selimut dan sebagainya. Baik Pak Sarudin dan Pak Kusairi, untuk mengikuti atau melihat secara mengetahui secara jelas kondisi kita di lapangan, bagaimana Pak kalau kita mungkin menghubungi nih para petugas kita di lapangan, bagaimana? Oh siap Bu, kita di sana ada beberapa tim yang masih standby menunggu. Kenapa? Karena kita memperkirakan kalau misalnya air di gunung khususnya di Salaman dan Tiam Andungan itu masih tinggi, ada kemungkinan masih ada paket untuk Kintab. Oh iya. Oke, mudah-mudahan kita bisa terhubung ya dengan para petugas kita di lapangan yang dari kemarin mungkin ya sudah berjibaku begitu ya. Iya, menginap di sana ya Pak ya. Menginap di sana. Iya. Silakan Pak kalau mungkin disapa ya Pak. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kawan-kawan di sana bagaimana kondisinya Pak Edi? Mana Pak? Kondisi kawan-kawan terutama baik kawan-kawan expert ataupun masyarakat di sana. Kemudian mohon informasi ketinggian air apakah sudah menurun. Ini kebetulan Bu di sana ada kasih kita. Suaranya Pak bisa agak lebih kencang Pak. Oh, berarti dekat mic ya Pak. Iya. Ini Bapak siapa Pak yang Pak Edi. Pak Edi ya. Beliau apa? Kasih. Beliau adalah manajer Pusdalop. Pusdalop itu pusat data informasi yang ada di BPBD. Jadi beliau langsung ke sana dengan KCRR, rekonstruksi dan rehabilitasi. Bapak siapa Pak? Pak Bakti. Pak Bakti. Oke. Selamat pagi Pak Edi. Ya, selamat pagi Bu. Iya, bagaimana Pak kabar kawan-kawan di lapangan Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih semangat ya Pak. Hari ini kami juga didampingi oleh kepala dusun dari Kintapura, dusun terus itu dari Polsek Kintab juga berhadir di lokasi Bu. Oke, saat ini berarti Pak Edi berada di desa Kintapura ya Pak? Benar, kita berada di desa Kintapura. Oke, bisa dilaporkan Pak kondisi saat ini dan penanganan-penanganan yang sudah dilakukan Pak untuk masyarakat kita di sana, silakan. Mohon izin, saat ini kami bersama dengan Pak Bakti dari KCRR Pasca Bencana dari BPBD Tanah Laut bersama-sama melakukan evakuasi dan juga penanganan bencana lainnya di 4 titik yang ada di desa Kecamatan Kintab khususnya. Yang kita laksanakan 2 hari ini adalah proses evakuasi dan pendistribusian logistik untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir. Oke, berapa orang Pak yang dievakuasi Pak? Kalau jumlahnya agak kurang tepat kayaknya Bu ya, soalnya kita dari rekan-rekan itu ada sebagian yang menghitung, ada yang tidak. Oke, iya. Prediksi aja begitu. Kalau prediksi ya sekitar 120-an kalau di total dari 4 titik itu adalah, karena sebenarnya sih luasannya yang masyarakat yang terisolir itu cukup banyak, cuman dari mereka sebagian besar juga ada yang tidak mau untuk dievakuasi karena aksesnya masih bisa beraktivitas, kemudian
akses menuju jalan utama juga lebih mudah gitu Pak. Iya. Oke. Berarti saat ini mereka yang dievakuasi apakah di tenda darurat atau ditempatkan di suatu bangunan atau bagaimana begitu Pak Edi? Kemarin ada 2 kecamatan yang kita bantu evakuasi, termasuk kecamatan Jorong. Oke. Itu kan, dievakuasi ke kantor desa. Pada saat ini, hari ini, kemudian pada saat kemarin pun mereka sudah balik, gitu. Sudah balik ke tempat, sudah bisa beraktivitas karena kondisi sungai, kondisi pasang air laut itu siang kemarin udah surut sebenarnya. Nah, pada intinya sebagian besar warga sekarang sudah bisa kembali ke rumah. Jadi di pengungsian mungkin hanya mengungsi beberapa jam saja. Oke. Bantuan konsumsi atau dapur umum Pak masih dilaksanakan di sana sampai saat ini Pak? Mohon izin bisa diulang Bu? Oke, bantuan dapur umum untuk para warga kita di sana masih dilaksanakan sampai saat ini Pak? Ya, untuk dapur umum di beberapa titik sudah ditutup ya Bu ya. Artinya tidak melakukan aktivitas lagi karena warga sudah bisa kembali. Sudah bisa ya memasak sendiri ya. Dapur umum yang masih beraktivitas di daerah Kintap hanya sekitar 3 titik dan itu pun mereka tidak semuanya mengcover warga yang terdampak kemarin karena sebagian juga sudah balik dan mungkin belum bisa beraktivitas seperti memasak. Nah itu yang kita bantu. Kalau dapur umum masih ada yang beraktivitas begitu Bu. Oke. Koordinasi dengan para kepala desa bagaimana nih Pak? Kalau koordinasi dengan kepala desa tetap lancar Bu, karena anggota kita bersama dengan TNI, Polri, terus itu aparat desa lainnya dengan kepala desa tetap berjalan karena di setiap titik yang ada pergenangan air itu genangan air anggota kita dan beberapa anggota TNI Polri itu tetap standby. Jadi perkembangan kemudian jumlah masyarakat yang terdampak selalu terupdate gitu. Oke. Sampai saat ini berarti petugas BPBD kita di sana masih tetap standby ya Pak ya? Sampai dengan kondisi benar-benar merasa aman begitu ya? Ya, kalau di Jorong, mohon izin Ibu untuk daerah Kecamatan Jorong karena daerah dari jam 5 kemarin kita fokuskan untuk target maksimal sudah normal, jadi untuk petugas kita yang di daerah Jorong sudah balik kanan. Yang sementara kita di daerah Kintap sama TNI Polri masih standby karena sebenarnya pasang air laut ini masih berpotensi sampai dengan jam 12 siang nanti. Nah kemudian cuaca sekarang juga masih ada gerimis-gerimis. Tapi sebenarnya untuk keadaan kondisi air itu sudah mengalami penurunan yang lumayan cepat ya, lebih dari 70 cm lah rata-ratanya di setiap titik itu. Oke, sampai saat ini tidak ditemukan kendala ya Pak Edi? Ya untuk sampai sekarang sih tidak ada ya Bu ya. Mungkin partisipasi dunia usaha juga sudah jalan, kontribusi juga dari pihak-pihak yang keterkaitan dalam penanggulangan bencana juga saling mendukung gitu Bu. Iya. Baik, terakhir Pak Edi, ini kekhawatiran apa lagi nih Pak yang masih dirasakan ada dak-dik-dukdernya gitu bagi para petugas kita? Gimana Bu? Kekhawatiran apa Pak yang masih kita rasakan nih pada saat ini? Kekhawatiran ya jelas ada ya Bu ya, karena menurut koordinasi dari Pak Kasih, Pak Bakti di lapangan tadi dari sore sampai dengan tengah malam tadi kita tetap berkoordinasi dengan pihak desa di Riam Adungan dan Salaman. Mungkin saya lempar ke Pak Bakti ya, di mana kemarin kita berkoordinasi dengan Pak. Baik, silakan Pak Bakti. Iya Bu. SCRR pasca bencana ya, silakan. Ya siap Ibu. Jadi untuk pemantauan posisi ketinggian air di daerah Kintap Bu, kita ambil acuannya adalah informasi dari kawan-kawan yang berada di Desa Salaman dan Desa Remadungan. Jadi dari kemarin sore sekitar pukul 18
kita ada kontak Bu dengan kawan-kawan di Desa Salaman dan Desa Ramadungan untuk kondisi cuaca. Cuaca kemarin sore itu sudah tidak ada turun hujan lagi. Namun posisi genangan air banjir di bagian hulu di 2 desa tersebut masih dalam. Namun informasi tadi pagi sekitar pukul 6 pagi Bu, kita ada kontak lagi dengan kawan-kawan di Riam Adungan bahwa posisi genangan air untuk akses jalan itu sudah berangsur surut. Alhamdulillah. Cuman ada satu titik Bu, informasi kawan-kawan itu di kilometer 35 Riam Adungan itu akses jalan yang dari camp Kelapa Sawit menuju akses desa itu masih terputus. Itu informasi kawan-kawan dari tadi di Riam Adungan. Oke. Pak Bakti. Siap. Iya, apakah prediksi atau ramalan ini masih berpotensi Pak akan datang kembali banjir susulan atau hal yang lain Pak? Untuk potensi Bu, tetap akan ada Bu. Tetap akan ada. Iya. Karena untuk wilayah Kintab ini sangat dipengaruhi oleh posisi pasang air laut Bu. Jadi tidak hanya posisi intensitas curah hujan kiriman dari tapi bagaimana juga posisi didukung oleh posisi pasang air laut ya. Iya. Jadi ada dua kekhawatiran ya yang perlu diwaspadai. Baik, terima kasih Pak Bakti. Sama-sama Ibu. Iya, terima kasih juga Pak Edi, Pak Kepala Desa semuanya. Selamat bertugas Pak. Semoga lancar semuanya dan mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu, tidak menimbulkan korban yang tinggi ya di daerah kita. Baik. Iya Pak, kita tadi melihat kondisi mendengar ya laporan dari para petugas kita luar biasa. Saya sampai rasanya itu rasa gimana gitu ya. Rasa berada di sana itu ya. Rasa membayangkan begitu ya, membayangkan. Nah, setelah kita mendengar ini kita berharap adanya turun tangan semuanya meskipun tadi disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Bakti Pak bahwa sudah lumayan lah istilahnya kerjasama dari semua sektor bahkan juga dunia usaha yang sudah memberikan, tapi tetap kita mengharapkan ya Pak ya adanya kerjasama ini secara terus menerus. Kita berharap tidak artinya sampai di sini setelah sekali memberikan sudah begitu ya. Nah itu apa nih Pak lagi Pak harapan-harapan yang harus kita sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat kita? Ya Bu, jadi kami sebagai warga di Tanah Laut, kami bangga Bu dengan Tanah Laut ini karena empati kita besar, besar menajam, dan ini tidak hanya ini, memang beberapa kali sudah menajam. Kita memang tim reaksi empati kita, relawan kita tinggi, cuman kadang-kadang dengan tingginya empati dan setiap kawan kita, kadang-kadang juga bisa berdampak terganggunya kegiatan kita. Contoh misalkan kalau kita ini tidak kita manage, maka ada penumpukan bantuan, pada satu titik tenaga, begitu ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan koordinasi kita sementara ini bisa tersebar dengan rata. Insya Allah atas petunjuk Pak Bupati dan Pak Sekda, insya Allah kita nanti akan juga membuka tim reaksi cepat kabupaten Bu. Jadi di tim reaksi cepat kabupaten itu nanti ada pengendali siapa yang terlibat lebih awal, siapa nanti di tengah, siapa yang di akhir, sehingga pengelolaan tenaga. Iya, nah itu yang saya maksud tadi. Iya. Kemudian kawan-kawan semua relawannya siap, sehingga nanti ada istilah ucapan terima kasih tidak terlibat. Nah, jadi siapa yang belum terlibat itu kan, tapi nanti mereka akan terlibat juga. Nah, kemudian itu sindiran atau apa nih? Saja. Kemudian kalau kita melihat tadi kawan informasi di lapangan Bu, dengan ketinggian air di Riam Adungan dan Salaman, mudah-mudahan tidak ada tambahan curah hujan lagi. Biasanya Bu 4-5 jam kalau sudah tidak ada curah hujan yang tinggi, genangan akan turun, maka turun itu akan paketnya turun ke Kintapura dan Kintap Kecil. Nah, kemudian air ini kalau misalnya tadi informasinya sudah ada penurunan di jalan maka nanti sekitar 3-5 jam nanti berikut akan sampai di
kintab kecil kena air sungai. Nah, mudah-mudahan nanti air laut juga tidak ada ketinggian. Nah, kalau misalnya pada saat nanti air laut naik, kemudian air dari Diam Adungan turun, nah ini akan menjadi genangan-genangan yang tinggi. Nah, kebetulan beberapa wilayah kawan-kawan ini kehidupan dan rumah mereka kan di bantaran sungai. Iya. Memang daerah rendah ya Pak ya. Iya. Jadi informasi yang terendam sekian kakak segala macam sebagaimana disampaikan kawan-kawan di sana tadi, mereka sudah familiar Bu dengan air. Iya. Jadi mereka sudah berkawan berkawan air. Kemudian rata-rata kan rumah kawan-kawan di tapi ini ada apa bahasa Korea itu apar-apar. Oh, apa itu Pak? Ya ketinggian panggung. Loteng gitu ya? Loteng. Apa rumah tapi ada loteng di bawah atap. Nah, sehingga barang-barang nah, tapi tadi sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan kita di sana, jam-jam nanti makan siang, sarapan pagi karena mereka belum bisa karena dapur dapatnya di bawah gitu ya. Iya. Tidak ada sapar-apar tadi. Tapi tidak semua, Bu. Oh, begitu. Nah, tapi alhamdulillahnya kawan-kawan di sana mereka tidak hanya jurang tuh mumpung ada dapur umum semua mereka berbagi juga. Iya. Sebagian kayak dijadikan wisata begitu kan? Jadi artinya kawan-kawan sebelah artinya dia perlu sarapan. Yang kebetulan bisa memasak nanti akan membantu kawan-kawan yang tidak bisa memasak. Bagus. Nah, jadi kami memang pada prinsipnya kita tidak terlalu khawatir, Bu. Tidak khawatir dengan kondisi itu di sana, gitu ya. Karena memang sudah familiar. Tinggal kita mengedukasi kawan-kawan di sana, memberikan informasi bagaimana mengelola kondisi mereka itu yang bisa lebih nyaman lah mereka. Nah, cuman yang memang benar-benar siap ya Pak ya. Yang perlu kita manage lagi sebenarnya informasi yang dari luar, Bu. Nah, dari luar kan orang lewat, banjir. Oh, iya, betul. Artinya yang mendramatisir. Oke. Baik, saya ke Pak Kusairi lagi, Pak Kusairi. Ini tadi disampaikan oleh Pak Sahrudin ya, bantuan dan lain sebagainya sudah banyak sekali. Nah, lalu prosedur nih Pak, pemberian bantuan, penanganan bantuan dan pembagian bantuan itu Pak. Nah, ini seperti apa sehingga tidak ada masyarakat kita yang terlewatkan begitu ya, mereka yang kena banjir atau bahkan di satu titik menumpuk begitu nih, agar ada keseimbangan nih dari semuanya. Bagaimana Pak? Begini Bu, untuk bantuan ini Bu, kami juga berterima kasih kepada perusahaan yang ada di Jorong dan Kintab Bu, yang juga sangat antusias memberikan bantuan logistik keperluan dasar ini kepada warga kita yang terdampak. Dan itu Bu, kita terpusat terutama di dapur umum yang dikelola oleh desa itu. Desa, dan untuk di daerah Kintab itu kemarin tuh kayaknya terpusat di dapur umum Kintapura. Dari Kintapura itu dia yang backup semua daerah-daerah yang di Kintab itu, yang di Kintab kecil, Kintab kampung itu ya. Jadi suplai makanan siap saji itu dari Kintapura itu. Jadi kemarin bantuan kita turunkan ke situ dan desa sendiri yang mengaturnya gitu. Oke. Jadi prosesnya berarti si pemberi bantuan menyerahkan kepada petugas kita begitu ya Pak ya. Jadi petugas kita nanti yang akan mendistribusikan, ya mengolah dan mendistribusikan bantuan ini. Nah, selain daripada bahan makan minum ya, siap saji dan sebagainya, logistik apa lagi Pak yang diperlukan oleh warga yang mungkin diperlukan pada saat ini begitu? Ya, sebenarnya yang sangat diperlukan oleh warga saat darurat kemarin itu Bu, ya makanan siap saji itu. Ya, dan itu alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Cuma kemarin ada permintaan dari Karangrejo Pak itu, karena terendam banyak pakaian-pakaian yang basah lah itu. Nah, jadi untuk pakaian ini ya sementara kalau kita banjir kemarin Bu yang 2020 kita betul. Ya luar biasa lah menerima bantuan berupa pakaian itu. Iya, ingat saya. Sebelum penuh itu ya. Setiap hari datang. Terima kasih sekali. Saat ini bantuan berupa itu ya
sangat kita Harapkan ya. harapkan Bu. Oke, Terutama untuk desa Bali Karangrejo kemarin yang kepala desanya menanyakan sama kita itu. Dan saat ini juga di gudang kita juga tidak tersedia lagi Pak itu. Karena kemarin gudang kita terjadi kebakaran Bu, yang di itu termasuk pakaian-pakaian itu banyak itu yang di Jalan Basuki Rahmat. Iya, Basuki Rahmat. yang Begitu. 2021 November itu yang kebakaran itu. Nah, itu habis semua itu termasuk logistik juga. Nah, itu. Jadi untuk bantuan berupa pakaian yang sangat diperlukan oleh Pakaian warga. baru atau pakaian layak pakai gitu ya, Layak iya pakai sangat sebenarnya, diharapkan Bu, gitu ya. ya. Oke. Lalu sampai saat ini Pak, ini para pendengar kita nih kalau yang mendengar ya untuk memberikan bantuan pakaian baru atau pakaian layak pakai begitu ya. Penyalurannya nanti kemana Pak? Yang di kabupaten kemana nih kita mengantarnya? Kita mengantarnya ke desanya aja langsung Bu. Kalau misalnya bagi mereka yang dari Plehari gitu ya tidak bisa langsung ke desanya. Tapi sebenarnya yang dia perlukan pakaian ini Bu ya saat kemarin gitu. Tapi kalau ini kan sudah mending kan sudah. Oke. Ya, pas saat kemarin tuh Pak, pas kita menyalurkan bantuan, kepala desa Karangrejo ngomong sama kita gitu, kalau ada pakaian yang bisa layak tolong dianu gitu nah. Kemudian di gudang kita juga enggak sudah habis iya. Oke. Mungkin juga pada saat ini kita masih perlu ya Pak untuk paling tidak untuk stok kita ya, untuk stok kita karena mungkin kita tahu nih pada bulan-bulan yang nanti ada berbernya gitu ya. Ember ya. Iya, akan intens ya turun hujannya. Meskipun mungkin saat ini sudah tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman yang valid lagi sekarang ya, tapi tetap bisa ditebak lagi Bu ya. Iya, tapi tetap kita berhati-hati begitu ya. Nah, lalu untuk menanggulangi atau untuk meminimalisir untuk masa yang akan datang nih Pak, bulan-bulan ini kita kan Agustus nih, mulai dari September, Oktober, November, Desember, nah kan Dan mungkin juga dengan terkait mitigasi dari BPBD apa langkah-langkahnya upayanya? Iya, apa nih Pak? Untuk stok logistik Pak, terutama berupa beras Pak, ini Dinas Sosial ada persediaan beras yang dari Bulog itu. Alhamdulillah kemarin Dinas Sosial Bapak stok ada. Dan katanya kemarin dia mau mengajukan surat lagi ke Bulog untuk sebagai Bapak stok. Nah, jadi untuk penanganan banjir dalam hal bantuan logistik berupa keperluan dasar, untuk kalau kejadiannya seperti kemarin tidak kita ya di handle oleh Dinas Sosial untuk keperluan berasnya, dan keperluan yang lainnya BPD PMI juga menghandle itu. Nah, yang di samping beras yang BPD, PMI bantuan yang lainnya, dan kalau perlu ya ada tidak dinas lain juga ya ikut berkontribusi lah. Oke, Pak, di dalam kondisi bencana banjir ya, kemudian juga kabut asap yang tadi disampaikan oleh Pak Saharudin, ini tentu juga selain daripada keperluan logistik ya, pakaian dan lain sebagainya, tentu juga akan berdampak kepada penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana nih Pak penanganan kesehatannya? Itu Bu yang kita kan kemarin kan Pak Kalak ada menelpon Dinas Kesehatan waktu berangkat itu supaya bukan kita aja Bu, sebenarnya masyarakat yang terdampak pun perlu diperiksa kesehatannya. Nah itu tapi ya kemarin saya lihat yang di lapangan cuma PMI ya, PMI yang di lapangan itu dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan. Saya nggak melihat gitu yang mana gitu. Nah. Pak Kalak bagaimana Pak, tambahkan Pak? Jadi begini Bu, begitu kita informasi masalah ketinggian air, kita sudah koordinasi langsung per WA dan telepon. Nanti khususnya kawan-kawan di sosial, PMI segala macam sudah bergerak. Cuman memang karena kondisi cuaca kita hampir hujan menyeluruh kemarin. Betul sekali. Dan kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan hari ini Bu, paling tidak kawan-kawan kita yang di masing-masing puskesmas bisa mengantisipasi masalah biasalah anak-anak di ibu-ibu dengan genangan air biasanya ada mudah-mudahan hari ini dengan pasca ketinggian air kawan-kawan tim kesehatan bisa masuk ke lokasi. Tapi kita percaya Bu, sekarang kan masing-masing desa sudah ada unit-unit kesehatannya. Kemudian pelayanan terdekat rumah sakit kita di Gintap juga sudah ada, mudah-mudahan bisa bergerak macam. Kalaupun misalnya masyarakat kita belum ada kunjungan ke puskesmas, ke rumah sakit,
kita masih percaya Bu, kawan-kawan di kesehatan nanti akan Turun langsung ya. Oke. mengunjungi masyarakat kita, paling tidak mengedukasi Iya. sebelum gatalnya berkembang jadi penyakit diare juga anak. Iya, betul, diare, Nah, sesak napas. Ya. Kemudian menyangkut dengan ber tadi Bu. Iya, betul. Bermacam Iya. karena memang harus kita antisipasi menyeluruhnya. Kita bersama-sama semua lah Bu, mungkin saluran-saluran kita sama macam. Kebetulan juga hari ini kalau tidak salah persiapan kita dapat kunjungan pembinaan dari Adipura. Nah, mudah-mudahan ini semuanya berkontribusi dan berdampak positif. Dengan demikian kan saluran-saluran kita lancar macam, sehingga nanti kalau misalnya ini berlangsung, insya Allah tidak berbanjir lah. Iya. Ini masih terkait mitigasi nih Pak. Bagaimana nih Pak saat ini fasilitas, mungkin saran dari BPBD sendiri terkait menghadapi akan adanya bencana-bencana, termasuk juga mungkin sistem pendeteksi dini banjir, bagaimana? Apakah fasilitas itu berjalan atau bagaimana dari BPBD bagaimana nih Pak? Ya, alhamdulillah kita kalau dikatakan banyak dan cukup juga tidak, tapi siap lah. Siap kalau macam. Kalau unit-unit kita sementara ini perahu dan unit lainnya karet macam. Dan kami yakin Pak di tanah laut ini dengan kekurangan kami akan ditutupi dengan kawan-kawan rekan-rekan yang lain. Sebagaimana sampaikan kemarin, kebetulan kita kekurangan armada. Alhamdulillah kawan-kawan Bepeda, PU, PNH, mereka mengirim unit-unit double kabin yang untuk membantu kita. Sekarang pun masih di lokasi Bu. Jadi masih pinjam pakai. Bagus. Dan kami dengan instansi macam tidak ada istilah harus bersurat dulu. Iya, karena kondisinya darurat ya. Alhamdulillah ini disambut baik dengan kawan-kawan lain. Cuman kami mohon izin dengan para pimpinan SKPD bersangkutan dengan kelancangan kami. Kadang-kadang kami mau cepat Bu, telepon kabitnya, telepon rasinya, siapa di sana, dan kawan-kawan di sana kadang-kadang istilah kami itu pukul dulu Bu. Iya betul sekali. Jadi dapat dimaklumi ya, dalam kondisi panik biasanya kita ambil langkah dulu untuk melakukan penyelamatan. Alhamdulillah kawan-kawan para kepala SKPD maklumi itu. Seperti kemarin di PU barangnya unitnya sudah ada di tempat kami, tapi kami belum izin dengan kadisnya. Yang namanya urgent ya Pak. Alhamdulillah. Semua SKPD membantu kita segala macam. Nah kemudian kalau untuk mitigasi bencana Bu, mitigasi bencana ini kan kita memprediksi dan berupaya mengurangi risiko tersebut. Nah jadi untuk penanggulangan bencana ini kita dibantu oleh semua sektor Bu. Sebagai contoh, kemudian semua pembangunan saluran segala macam kawan-kawan di sektor infrastruktur merupakan mitigasi kita untuk kebencanaan. Sekarang Bapak Ibu juga lihat bakal di daerah Tambang Ulang beberapa saluran dan sungai-sungai kita sudah cukup mumpuni lah untuk menurunkan ketinggian air. Kemudian mudah-mudahan tidak terjadi. Beberapa waktu lalu kan di Tanggang ada sering apabila hujan ada genangan air macam. Alhamdulillah ini beberapa kali hujan sudah tidak terdapat lagi. Berarti kita yakin bahwa saluran itu berfungsi. Oleh karena itu untuk berfungsinya infrastruktur ini tanggung jawab kita semua lah mungkin untuk membersihkannya. Betul sekali, betul. Kalau kita misalnya, ini urusan sungai, ini LH, kemudian saluran, urusan PU. Kalau misalnya ada hambatan di situ kita tidak membersihkan segala macam, yang rugi kita semua. Tapi akhirnya kita semua bergandeng tangan. Insya Allah Bu, milik bersama ya. Ya kita menggarisbawahi tadi ya untuk penanganan kesehatan. Ya kita berharap juga bukan hanya kesehatan bagi warga masyarakat kita, tapi juga kita berharap nih
petugas kesehatan juga dapat memeriksakan kesehatan bagi para petugas kita. Benar. Saya luar biasa ya para petugas kita di lapangan. Saya membayangkan nih mereka yang tidur di tenda gitu ya dengan makan seadanya, mengutamakan masyarakat kan ya. Ya tentu juga akan terganggu kesehatan mereka. Yang pasti mudah-mudahan kawan-kawan di lapangan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, selalu dalam perlindungan ya Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, iya. Tadi disampaikan Pak, koordinasi kita dengan SKPD, dengan lembaga-lembaga lainnya sudah cukup baik ya, meskipun kita terus mempertahankan dan memperbaiki koordinasi ini agar lebih baik lagi. Nah, lalu bagaimana Pak kita mempersiapkan warga masyarakat itu sendiri yang tadi disampaikan oleh Pak Saurudin bahwa sebenarnya daerah itu sudah daerah langganan ya, daerah langganan. Nah, bagaimana kita mengkondisikan masyarakat agar mereka memang benar-benar dapat meminimalisir dampak dari banjir itu? Ya, jadi sebenarnya kawan-kawan kita di daerah bantaran sungai ini kan karena memang kehidupan mereka dan mereka familiar, mendekat-dekati risiko tersebut, tapi secara perlahan tetap kita edukasi, Bu. Bagaimanapun juga kadang-kadang kan sepandai-pandainya tupai melompat karena juga jatuh juga gitu kan. Nah, walaupun mereka sudah bisa berenang dan mereka familiar dengan air segala macam, sudah mempersiapkan apar-apar dan sebagainya. Paling tidak kebiasaan kita hidup di bantaran sungai bergeserlah ke daerah daratan. Nah, ke daratan. Insya Allah Bu, dengan informasi kemudian dan perkembangan macam beberapa generasi berikutnya kan yang ada yang generasi pihak pemilik di atas air sekarang sudah kan bergeser. Iya, Insya Allah. betul. Apalagi perlahan-lahan ya Pak ya. Apalagi pembangunan kita kan sudah semakin lancar. Betul. Jadi mereka insya Allah secara perlahan nanti akan bergerak, dan kami juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dengan semua sektor, terutama di dunia usaha, perusahaan kemarin yang tanpa diminta turut membantu, dan kami bersyukur camat kedua-duanya, Pak Jena dan Pak Alvan itu kemarin standby Bu, berstandby memang di lapangan. Jadi kami tidak ada kesulitan di lapangan. Kenapa? Karena Kapolsek masing-masing juga standby, Babinsa standby, Pak Camatnya standby. Jadi koordinasi kita lebih mudah. Jadi kami kemarin kebetulan Kadis Sosial ini kan dulu Camat Kintab. Jadi kami Pak Eko ya. Pak Eko. Jadi kami di sana kemarin tahu persis, kami terbantu, dan kemudian kemarin ada 2 camat di sana. Camat Tuha dan Camat Angga. Oke, betul. Oke, selamat pagi ya para kepala SKPD, camat yang sudah banyak sekali memberikan bantuan ya kepada penanggulangan bencana ini. Oke, mudah-mudahan koordinasi dan kerjasama ini akan terus dapat ditingkatkan ya Pak, untuk dapat meminimalisir bahkan dapat menanggulangi kondisi-kondisi bencana yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Ya, kemarin juga sempat saya lihat di media sosial, Pak. Bagaimana dengan SDM dari BPBD sendiri ya? Kemarin saya lihat pelatihan ya, untuk mungkin standar dari penanggulangan bencana ini. Bagaimana penjelasan ini, Pak? Kemarin pelatihan apa nih yang dilaksanakan? Kemarin dari saya lihat warwiri di media sosial. Jadi begini, Ibu. Kita Allah biasa daripada bisa kan. Ya, jadi memang harus harus terus dilatih begitu ya. Kemudian memang alat-alat kita Bu kalau misalkan tidak digunakan itu malah rusak. Betul sekali. Jadi kita kawan-kawan ini paling tidak seminggu sekali itu memang harus dilakukan. Sebenarnya pada hari ini jadwal kita Bu, ya jadwal kita rencana ini kita akan susur sungai sekaligus membersih sungai Bati-Bati sampai ke Muara. Luar biasa. Tapi alhamdulillah di sana tidak dilaksanakan. Kita sekarang posisi semua kawan-kawan relawan ini standby, semua unit kita yang untuk water rescue itu ada di Kintab ya, Pak. Jadi kita setelah sekarang ini sudah ada beberapa tim yang mereka yang sudah terlatih di ketinggian, kemudian yang di air,
pertolongan-pertolongan. Tapi kalau khusus untuk kebakaran, kita percayakan kawan-kawan kita di Damkar, Bu. Jadi sebenarnya kita dengan Damkar ini satu jiwa, satu rumpun. Iya, sebenarnya. Karena memang asalnya satu, Bu. Jadi kalau Satu rumah ya, satu Bu. rumah Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kalau misalnya Oke. sekarang pun kawan-kawan di Damkar juga ikut terlibat di segala macam penanganan. Jadi kalau misalkan ada kejadian seperti air ini segala macam hal yang di luar api, itu kawan-kawan Damkar ini membantu kita. Bu. Oke, jadi bukan hanya mereka terpilah di kebakaran Kebakaran, begitu ya. Iya, iya. di banjir juga mereka terlibat. Istilahnya backup, Iya, Bu. alhamdulillah ya. Nah, tapi kalau misalnya ada kebakaran pun kami kebetulan ada unit dari unit tangki, kami membackup, paling tidak kami siap menyediakan air untuk kawan-kawan seperti di Minartita beberapa titik. Nyuplai air ya. Ya, nyuplai air. Jadi kita untuk bencana ini tidak ada istilah urusan orang lain. Iya, Urusan iya kita betul, semua betul. bersama. Iya, betul sekali. Jadi kerjasama yang Iya, sangat kita perlukan ya Pak, dari semuanya. Dan kita berharap juga kerjasama ini akan terus dapat berjalan, dapat terus kita tingkatkan bukan hanya di lingkungan SKPD ya, tetapi juga di lingkungan lembaga-lembaga yang lainnya, termasuk tadi dunia usaha ya. Kawan-kawan Basarnas pun kita enten juga sini, Pak. Begitu. Kita latihan dengan kita kebetulan Iya, iya, iya. Basarnas sebagai partner kita, partner daerah macam. Nah, kesempatan ini juga kami berterima kasih dengan Pak Bupati, Pak Sekda. Artinya selalu mengawal kami. Kami bangga dengan beliau berdua. Oke. Karena pada saat ini kami di BPD ini dibantu oleh semua sektor. Nah, tapi tidak lain dan tidak bukan kan ada penyebabnya. Jadi sangat-sangat berterima kasih dengan Pak Sekda pada Hananya sebagai kepala kami, Pak. Iya, Jadi betul, sebenarnya betul, Pak Sekda betul. itu kepala BPBD ex officio. Ya, jadi kepalanya beliau. Iya. Kami adalah pelaksananya, Bu. Oke. Sehingga dengan dikomandani oleh beliau, semua sektor ini membantu kami. Kami sangat berterima kasih dengan beliau. Oke. Baik Pak, ada suara pendengar kita di live streaming nih, beliau live streaming Pak. Pertanyaannya adalah apakah BPBD siap juga untuk dipanggil dalam keadaan darurat lainnya? Nah, misalnya ada ular yang masuk rumah misalnya dan lainnya Pak. Nah, ini dari Pak Udin di Ketapang Pak. Oke, silakan. Jadi untuk semua bencana kita insya Allah siap dan kami siap berkoordinasi. Misalkan ada ular segala macam, kalau pada saat memang penanganan untuk ular dan binatang berbisa ini ada di penyelamatan yang berbisa di Damkar dan Pol PP. Nah, tapi misalnya kawan-kawan masyarakat jangan ragu. Oke. Telepon saja kami, kebetulan kami berdampingan kantornya, Bu. Iya. Tiketnya berdampingan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal lain kami selalu berkoordinasi. Iya. Kayak budo bading ya Pak. Budo bading. Oke, bisa disampaikan Pak nomor kontak yang bisa dihubungi oleh masyarakat kita untuk laporan, permintaan bantuan dan lain-lain. Jadi untuk ya. Yang nomor tadi, Bu, yang tadi mohon izin. Oke, 0852 ya 08 52 48 4829. Oke. 9459 ya. Jadi para pendengar saya ulangi ya untuk nomor kontak yang dapat dihubungi khususnya Bapak Udin nih yang mungkin suatu ketika akan memerlukan bantuan dari BPBD dan Damkar, silakan kontak di 0852 4829 9459. Ya. Oke. Siap ya Pak, standby 1 kali 24 jam. Mohon izin Bu, itu adalah nomor dari Pusdalop, dari Pusat Informasi kita. Oke. Jadi mohon izin kalau misalkan ditelepon kan kawan-kawan kadang-kadang lagi panik. Yap. Nelpon tidak jelas. Yap. Nggak jelas. Mending kami dengan titik lokasi dan WA. Nah, begitu dikirim ke HP tersebut itu akan secara otomatis nanti akan disebar ke semua relawan kami segala macam. Jadi kita bisa melihat. Tapi kalau misalnya telepon kadang-kadang suara panik. Iya betul kondisi sinyalnya. Oke, baik, ada penelpon kita Pak di penghujung ini. Iya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, halo. Iya, di penghujung nih. Ya, dengan Pak Har ya. Pak Har. Pina lain suara hari ini. Oke, silakan Pak.
yang dari BPD nih, nggih, Iya. terakhir pian aja nawar minta. Pak Kalak dengan Pak Kasih Kedaruratan Pak Pak. Zarudin, Siapa? nggih, nggih, Pak Harni Batu Ampar, Pak. Siap. Ini terkait dengan Tagana, Pak. Tagana itu dulu saya pernah dengar ada Tagana, nah itu tanggap bencana. Akhir-akhir ini kayak gitu, Pak. Apakah domainnya BPBD atau Dinas Sosial, Pak? Oh, gitu. Nah, untuk banjir, saya kira permasalahannya ini apa ya, nyata air, beres kan nyambatnya nyata air permasalahan kan. Cuma permasalahannya yang perlu diantisipasi, Pak. Dan kayaknya ekosistem kita rusak, Pak. Sudah rusak, permasalahannya di hulu harus dibenahi atau gimana. Nah, kalau secara pandangan BPBD sendiri gimana itu? Oke, saja Pak, masih. Oh, siap. Oke, terima kasih Pak Har, terima kasih sudah berkontribusi. Dapat langsung ditanggapi nih Oke. Pak. Yang Aduh, pertama masalah Tagana. Oke. Ya, Tagana ini sebenarnya merupakan kesatuan relawan yang di bawah binaan Dinas Sosial. Nah, kebetulan sekarang masih kemarin waktu kita di penanganan di Jorong, oke. di Karangrejo, kemudian di Kintab juga ada. Nah, cuman sekarang kalau dulu kan selalu terlihat terlihat tulisan Tagana, PMI, macam. Iya. Nah, sekarang mohon izin kawan-kawan semua, kebetulan yang warna nampak itu oranye BPD, nah jam seolah itu hanya BPD, tapi semua sebenarnya kita tergabung kemarin macam di sana. Tidak terlihat lagi artinya bendera-bendera. Masih ada, Bu. Oke. Masih Masih ada ya Pak Har. Iya. Nanti silakan nanti untuk pembinaannya silakan dengan kawan-kawan di Dinas Sosial dengan Pak Eko, orangnya familiar. Iya, betul welcome, sekali. Iya, macam betul. silakan ini masalah Tagana dengan beliau. Nah, kemudian masalah lingkungan kita macam yang jadi langganan banjir nih, ya, masalah krusialnya apa gitu ya. Pada prinsipnya kami di BPD adalah mengurangi risiko ketinggian air. Masalah hal-hal lain di belakang itu segala macam, domain kita selalu mengedukasi. Mari kita jaga alam, insya Allah alam akan menjaga kita, Bu. Iya, betul. Oke. Jadi dan itu pun ya tidak bisa ditangani oleh BPBD sendiri ya, tapi kita ada bagi-bagi tugas semuanya ya Pak, sesuai dengan tupoksi ya, sehingga jangan sampai nih ada statement misalnya nih Pak, model langganan tahunan begitu ya, atau semacam sebuah momentum yang bahkan ditunggu-tunggu nih Pak. Iya. Tambahi lagi juga. Itu yang kita jaga. Baik terakhir Pak, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan ya, berkaitan dengan bencana alam dan bencana lainnya ini ya. Namun waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya, dan kita harus mengakhiri bincang-bincang kita hari ini. Satu kesempatan lagi Pak untuk Pak Sahrudin, Bapak Kusairi untuk statement closingnya nih Pak, silahkan. Jadi kami sangat berterima kasih dengan semua sektor dan kami mohon izin tidak bisa menyebutkan secara lengkap semuanya. Kalau ada tertinggal nanti macam, tapi ada satu hal prinsip kita di kebencanaan ini, kalau masalah ikhlas kan susah, Bu. Ikhlas di mana ikhlas tuh, karena surat akhir ikhlas pun isinya tidak ada nyotan ikhlas. Jadi kawan-kawan di rescue itu cuma 2, Bu, kalimatnya, 2L. Oh, 2L. Lakukan dan lupakan. Gitu ya. Jangan ingat ya, Pak. Jangan ingat. Pokoknya lakukan, disebut tidak disebut, lupakan. Tapi dalam kesempatan ini kamu izin menyampaikan terima kasih dengan kawan-kawan BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Kalimantan Selatan, khususnya di bawah pimpinan Paman. Kami ucapkan terima kasih atas empatinya kemarin, kemudian para SKPD, sosial, PUPRP, BPD dan lain-lain yang tadi saya sebutkan satu-satu di sini atas nama Pak Bupati dan Pak Sekda sebagai Kepala SWSU kami ucapkan terima kasih atas bantuannya. Kemudian semua sektor usaha, kemudian
Pak Dharma Henwa kemarin, kemudian aparat desa, perusahaan ya, Pak ya. ya, perusahaan, kemudian Arutmin, TBG, TNI, Polri, yang sama-sama kemarin bersinergi. Kami mengucapkan terima kasih dan bangga dengan kebersamaan, dan mohon izin kalau ada yang tidak tersampaikan terima kasih kami, tidak ada niat melupakan mereka, kami sangat mengancam. Tapi satu prinsip tadi, mari kita lakukan dan lupakan. Oke, baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, sampai di sini bincang-bincang kita dengan BPBD Kabupaten Tanah Laut tentang penanggulangan bencana kabut asap dan bencana lainnya yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Ya, kita berharap mudah-mudahan bincang-bincang kita di pagi hari ini dapat memberikan pengetahuan dan peningkatan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat ya untuk kebencanaan dan kedaruratan bencana ini ya. Terima kasih Pak Sarudin sudah berhadir di Radio Tuntung Panang FM. Pak Usairi juga terima kasih Pak sudah berhadir. Oke, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi dalam acara ini. Pak Udin di Ketapang, kemudian Pak Haryanto di Batu Ampar, dan para pendengar yang selalu setia bersama kami di 102,3 MHz.